Oke, balik lagi kita akan mempelajari momentum dan impuls. Cakupan materi yang akan kita pelajari, yang pertama kita akan mempelajari momentum, kedua impuls, kemudian hubungan antara momentum dan impuls, dan yang terakhir adalah kita mempelajari tumbukan. Yang pertama, momentum. Apa sih momentum itu? Momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Kesukaran itu artinya sulit atau susah. Jadi, semakin besar momentumnya, semakin susah untuk memberhentikan bendanya. Contohnya ini, misalnya ada dua mobil, yang satu mobil kecil dengan massa 1000 kg, yang satu ada mobil truk dengan massa 3000 kg. Keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu 72 km per jam. Nah, kira-kira dari dua mobil ini, mana yang paling susah untuk diberhentikan ketika mereka bergerak? Udah jelas ya, yang paling susah diberhentikan adalah mobil truk, karena massanya lebih besar daripada mobil yang 1000 kg ini. Jadinya dia sulit untuk diberhentikan. Artinya, si truk ini memiliki momentum yang lebih besar dibandingkan dengan mobil kecil. Jadi, massa mempengaruhi momentum. Semakin besar massanya, semakin besar momentumnya, semakin sulit untuk diberhentikan. Atau ada kasus yang lain nih, mobilnya sama-sama 1000 kg, tapi kecepatannya berbeda. Yang sebelah kiri ini kecepatannya 36 km per jam, tapi yang sebelah kanan kecepatannya 108 km per jam. Di antara kedua mobil ini, mana yang paling sulit untuk dihentikan? Tentunya yang paling sulit dihentikan adalah yang paling cepat. Ya, yang paling cepat, yang paling sulit untuk dihentikan walaupun massanya sama. Artinya, semakin besar kecepatannya, semakin besar momentumnya, semakin sulit untuk dihentikan. Momentum ini simbolnya adalah P. Jadi, dia berkaitan dengan massa dan kecepatan. Satuan dari momentum, kalau kita lihat dari persamaannya, massa itu adalah kilogram, kecepatan itu adalah meter per sekon. Jadinya satuan momentum itu adalah kilogram meter per sekon. Momentum ini merupakan besaran vektor. Artinya dia memiliki nilai dan dia juga memiliki arah. Jadi kalau kita ngomongin momentum, kita harus sertakan juga arahnya. Arahnya kemana? Kanan, kiri, atas, bawah, utara, selatan, timur, barat. Kita harus kasih tahu. Nah, biasanya dalam persamaan matematisnya, arahnya itu kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Kita langsung masuk ke contoh soal momentum. Sebuah bus bermassa 2000 kg. Massanya 2000 kg. Bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kecepatan itu satuannya bukan kilometer per jam, satuan internasionalnya, yaitu adalah meter per sekon. Jadi kilometer ini harus kita jadikan meter, jam ini harus kita jadikan second. Berarti 72 kilometer ke meter itu dikali 1000. Per jam ke second itu dikali 3600. Coret 720 per 36 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatan busnya 20 meter per sekon. Hitung besar momentum. Yang ditanya adalah momentumnya. Jadi momentum persamaannya adalah massa dikali kecepatan. Massanya 2000, kecepatannya 20. Jadi 40.000 kilogram meter per sekon.
Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu impuls. Apa sih impuls itu? Untuk mempelajari impuls, perhatikan ilustrasi berikut. Apa yang menyebabkan benda yang tadinya diam menjadi bergerak? Betul, yang menyebabkan benda yang tadinya diam menjadi bergerak itu adalah gaya. Contohnya ada sebuah bola. Bola sepak ini diam, ya. Bola sepak ini diam. Agar bola ini bergerak, ya tentu biasanya kita menendang bola, ya. Kita tendang. Tendangan ini merupakan gaya, ya. Ketika kita menendang bola, kaki kita ini kan nih, nah ini bersentuhan, ya kan? Bersentuhan. Ketika kaki ini bersentuhan dengan bola, disitulah muncul gaya, ya, gaya sentuh atau gaya kontak. Dalam waktu yang sangat singkat. Waktunya sangat singkat. Kaki kita bersentuhan dengan waktu yang sangat singkat, kemudian akhirnya si bola jadi bergerak. Gaya sentuh atau gaya kontak dalam waktu yang singkat ini kita sebut dengan gaya impulsif. Jadi gaya sentuh dalam waktu yang sangat singkat menyebabkan benda itu jadi bergerak, itulah yang disebut dengan gaya impulsif. Hasil kali gaya dengan waktu yang sangat singkat tadi, gaya impulsifnya, gaya tendangnya, gaya sentuhnya dikali dengan waktu sentuhan yang sangat singkat itu, itulah yang kita sebut dengan impuls, ya. Jadi impuls itu simbolnya I, satuannya apa? F itu N. Delta T ini selang waktu ya, delta T awal dikurang T akhir. Delta T ini waktu, berarti S, second. Berarti satuannya adalah NS, Newton second. Itu adalah impuls. Nah, impuls selain bisa dicari dari persamaan ini, bisa juga dicari melalui grafik. Ya. Jika misalnya ada grafik F terhadap T, gaya terhadap waktu, ya, bisa digambarin itu misalnya gayanya konstan. Nah, kalau gayanya konstan dalam selang waktu tertentu, nih T awal T akhir, impuls ini bisa kita cari dari luas di bawah kurva. Jadi impuls juga bisa kita cari dari luas di bawah kurva. Ini kalau kasusnya gayanya ini konstan. Nih, konstan segini-segini aja. Gimana kalau misalnya gayanya terjadi dalam waktu singkat? Kayak tadi kita nendang, ini kan gayanya hanya singkat gini. Nah, biasanya grafiknya seperti ini. Ini F-nya, ini dalam waktu delta T-nya, T awal, ini T akhir. T. Ini adalah delta T. Gimana cara mencari grafiknya ini sama? Mencari impulsnya ini? Oke, luas di bawah grafiknya yang diarsir. Atau misalnya gaya yang diberikannya berubah-ubah. Tuh. Kadang di sini, kadang di sini, kadang naik, kadang turun, ntar naik lagi ya. Itu gayanya dalam selang waktu tertentu, sama nih kayak tadi. Gimana cara mencari impulsnya? Mencari impulsnya juga sama, masih di bawah grafik. Untuk dua kasus ini ya, kita tidak bisa mencari langsung luas kayak gini nih.
Ini kan gampang nih, ini kan nanti membentuk suatu bangun datar yang umum kita bisa cari panjang kali lebar. Tapi kalau misalnya bentuknya seperti ini atau begini, kita nggak tahu kan ini bangunan apa, gimana cara mencari luasnya. Nah, untuk mencari luasnya ya, untuk mencari impuls ini, itu menggunakan integral. Bagaimana cara menghitung integral itu ada di pelajaran matematika minatnya Bu Desta. Ya. Jadi mencari impuls ada dua, bisa pakai persamaan atau bisa juga dengan grafik, tergantung soalnya memberikannya apa. Hubungan momentum impuls. Hubungan momentum impuls ini bisa kita dapat dari hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu F sama dengan M dikali A. A ini adalah percepatan ya. Percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan delta V per delta T. Perubahan kecepatan setiap waktu. Jadi kita bisa tulis juga nih, F sama dengan M dikali delta V per delta T. Kalau delta T-nya kita pindahkan ke F, berarti F dikali delta T sama dengan M dikali delta V. F dikali delta T itu apa ya? F dikali delta T itu adalah impuls. Sama dengan M dikali delta V. Delta V ini itu kan sama aja dengan M V akhir dikurang V awal. Atau M VT M V0. M dikali V itu tadi adalah momentum. Jadi bisa kita tulis di sini adalah momentum akhir dikurang momentum awal. Momentum akhir dikurang momentum awal itu sama aja dengan perubahan momentum. Delta P, delta momentum. Ini adalah perubahan momentum. Jadi bisa kita hubungkan hubungannya momentum dan impuls itu apa? Ya ini F dikali delta T atau impuls itu sama aja seperti perubahan momentum. Hubungan momentum impuls yang tadi itu bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang di atas ini ada gambar bola yang kemudian ditendang dan akhirnya bolanya bergerak. Bolanya ini memiliki massa 1 kg dan kecepatan awalnya ternyata diam. Kemudian dia ditendang dengan selang waktu 0,1 second. Ini selang waktunya selang waktu apa ya? Selang waktu saat bersentuhan. Ketika kaki kita bersentuhan dengan bola. Kemudian bolanya bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian di bawah sini ada batu. Batu dengan massa yang sama dengan bola, sama-sama 1 kg, sama-sama dia diam 0, meter per sekon. 0 meter per sekon, kemudian ditendang dengan selang waktu 0,001 second. Ini maksudnya adalah ketika bersentuhan, kaki kita bersentuhan dengan batu 0,001 second. Lebih singkat daripada menendang bola. Kemudian bolanya akhirnya bergerak juga nih dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini bola yang tadinya diam, akhirnya bisa bergerak dengan 2 meter per sekon, dan tadinya batu yang diam, akhirnya bisa bergerak dengan 2 meter per sekon. Masanya sama-sama 1 kg. Bedanya, yang ini bola ini lunak. Batu ini keras. Perbedaan bahan ini menentukan selang waktu ketika bersentuhan. Kaki kita ketika bersentuhan dengan benda yang lunak, itu selang waktu sentuhannya itu akan lebih lama dibandingkan dengan ketika kaki kita bersentuhan dengan benda yang keras. Kalau kita menendang bola, sebenarnya saat kita nendang bola, kalau di slow motion ini kaki kita nih agak masuk ke dalam si bola. Nah, ketika agak masuknya inilah yang menimbulkan kaki kita ini lama bersentuhannya dengan si bola. Berbeda dengan kita menendang batu.
kita nendang batu, nempel ke batu aja, batu langsung udah bisa mental. Artinya kaki kita sangat singkat bersentuhan dengan si batu. Nah, kalau misalnya kita hubungkan momentum dan impuls, tadi momentum dan impuls itu hubungannya adalah ini ya, perubahan momentum, atau kalau misalnya dijabarkan V akhir dikurang M V awal ya, seperti ini, atau M VT min V0. Kita bisa mengambil kesimpulan nih. Coba kita ilustrasi saat kita menendang bola. Ya, saat kita menendang bola. Kalau saat kita menendang bola, berapa sih gaya yang dibutuhkan untuk menendang bola sehingga bolanya itu bisa bergerak 2 meter per sekon? Di F-nya dikali selang waktunya yaitu 0,1 sama dengan masanya itu 1, VT-nya itu 2, awalnya 0. 0,1 sama dengan 2. 1 dikali 2 ya kan? F sama dengan 2 per 0,1 yaitu 20 Newton. Sekarang kalau misalnya kita menendang batu, berapa gaya yang diperlukan agar si batu ini bergerak 2 meter per sekon? Sama nih geraknya, sama-sama 2 meter per sekon. F dikali selang waktunya 0,001 sama dengan masanya 1, kecepatannya 2 min 0. F sama dengan F dikali ini 2. F sama dengan 2 per 0,001 yaitu 2000 Newton. Ya. Kalau kita menendang bola, gayanya 20 Newton. Kalau kita menendang batu, gayanya 2000 Newton. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita menendang atau kita bersentuhan dengan benda yang lunak, gayanya itu sedikit dan waktunya itu lama. Tapi kalau kita bersentuhan dengan benda yang keras, gayanya itu sangat besar. Tapi selang waktunya itu sangat singkat. Nah, dari hubungan momentum impuls ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, petinju menggunakan sarung tangan. Kenapa petinju menggunakan sarung tangan? Sarung tangan yang digunakan itu lunak. Kalau misalnya petinju tidak menggunakan sarung tangan, berarti kan tangan langsung ketemu muka. Tangannya keras, ketemu muka. Kalau misalnya bertemu dengan benda yang keras, waktunya singkat. Jadi ninjunya dengan waktu yang sangat cepat, tapi gayanya sangat besar. Kalau ini terjadi, yang kita tinju bisa langsung KO. Makanya petinju harus pakai sarung tangan. Biar apa? Biar gaya pas kita lagi ninjunya itu kecil, tapi nanti kena mukanya lama. Tapi nanti gayanya kecil, gaya tinju kita kecil, jadi yang kita tinju tidak terlalu merasakan sakit kalau kita nggak pakai sarung tangan. Ini juga dipakai oleh para atlet, misalnya atlet judo atau atlet karate yang kalau pengen membanting lawannya, membanting-bantingan, itu bantingnya di atas matras, bukan di atas lantai. Kalau di atas lantai kan keras tuh, bersentuhannya waktunya singkat. Nah, gayanya bisa gede. Makanya kalau misalnya kita dibanting di atas lantai bisa langsung patah tulang. Kenapa? Karena gayanya besar. Makanya kalau pengen banting-bantingan di atas kasur atau di atas matras. Kenapa? Kalau di atas kasur atau di atas matras itu kita bersentuhannya dengan kasur atau dengan matras itu lama sehingga gayanya saat membanting itu kecil. Kita ke contoh soal. Seorang pemain sepak bola menendang bola yang diam ya, yang diam berarti V0-nya 0 meter per sekon dengan gaya 90 Newton. Bila bola bersentuhan dengan kaki dalam selang waktu, delta T-nya 0,1 second. Tentukan impuls, yang ditanya adalah impuls. Gimana mencari impuls? F dikali delta
T. F-nya 90, delta T-nya 0,1. Jadi 9 Newton second. Contoh soal lagi, sebuah benda bermasa 1 kg, M-nya 1 kilo. Semula diam, berarti V0-nya 0. Kemudian dipukul dengan gaya F. Di sini nggak dikasih tahu nih gayanya berapa. Sehingga benda bergerak dengan kecepatan, berarti Vt-nya 8 meter per sekon. Jika pemukul menyentuh benda selama 0,02 second, ini delta T-nya 0,02 second. Tentukan yang A ditanya perubahan momentum benda, perubahan momentum delta P. Yang B-nya berapa gaya F-nya. Oke, kita coba jawab. Jawab yang A, mencari delta P. Cari delta P itu bisa dengan massa Vt dikurang V0. Massanya berapa? Massanya 1. Vt-nya 8, awalnya 0. Berarti 1 dikali 8. 8 kilogram meter per sekon. Ini adalah perubahan momentumnya. Yang B, yang ditanya adalah F-nya. Yang ditanya F, ada delta T. Berarti F dikali delta T sama dengan, pakai yang mana nih? Pakai yang perubahan momentum. Karena kalau impuls nggak ada impulsnya. Yang diketahui adalah perubahan momentum. Dari mana? Dari si A. Jadi kita bisa cari F dikali delta T-nya 0,02 sama dengan delta P-nya adalah 8. F sama dengan 8 per 0,02. 400 Newton. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tumbukan. Tumbukan itu apa sih? Tumbukan itu adalah tabrakan. Kalau tabrakan berarti ada minimal 2 benda. Kita nggak mungkin kan bisa tabrakan dengan diri sendiri. Jadi minimal ada 2 benda. Nah, tapi nggak setiap tabrakan itu artinya tumbukan. Karena tumbukan itu punya syarat. Syaratnya adalah tidak ada gaya luar. Maksudnya apa nih? Maksudnya nggak ada yang ngedorong atau nggak ada yang narik. Misalnya kayak kalian lagi jalan di lorong kelas, terus ada gebetan di depan, terus teman kalian malah ngedorong kalian biar kalian kena gebetan. Nah, itu tuh bukan tumbukan tuh. Kenapa? Karena kalian didorong biar tabrakan. Jadi syaratnya tumbukan itu adalah nggak ada yang dorong, nggak ada yang narik, ya tiba-tiba aja gitu tabrakan. Nah, itu adalah tumbukan. Nah, di dalam tumbukan ini nanti kita akan mempelajari yang namanya HKM. Apa itu HKM? HKM adalah hukum kekekalan momentum, kekekalan. Sekarang sih biasanya disebutnya hukum konservatif ya. Konservatif itu artinya jadinya terus-menerus ada ya. Jadi bisa disebut hukum kekekalan momentum atau hukum konservatif momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini itu artinya momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Jadi momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Kalau dijabarkan, karena ini kan minimal ada 2 benda nih, kita jadi masukin ke 2 benda. Misalnya ada benda 1. Benda 1 itu pasti punya kecepatan 1. Ini momentum benda 1 ditambah. Ada benda 2 punya kecepatan benda 2. Momentum benda 1, momentum benda 2 sebelum tumbukan. Sama dengan momentum benda 1 setelah tumbukan. Nah, ini biasanya ada yang berubah nih. Apa yang berubah? Yang berubah adalah kecepatannya. Kecepatan sebelum dan kecepatan sesudah. Kecepatan sesudah tumbukan, ini biar beda simbolnya kita tambahin petik di atas 1. Ini aksen ya. Kita sebutnya aksen. Jadi M1 dikali V1 aksen.
ditambah M2 dikali V2 aksen. Jadi aksen ini artinya setelah tumbukan. Inilah hukum kekekalan momentum. Dalam tumbukan, yang tumbukannya itu sempurna ya, yang tumbukannya sempurna, itu nanti juga akan berlaku hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi kemarin apa? Energi mekanik EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Tapi kan ini kan benda yang bergerak ya. Jadi kalau benda yang bergerak biasanya kita makainya EK aja nih, nggak ada EP, nggak ada kedudukan. Jadi adanya kecepatan aja. Hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi sebelum tumbukan sama dengan hukum kekekalan energi setelah tumbukan. Ini khusus ya, ini khusus tumbukan sempurna. Kalau nggak sempurna berarti dia nggak berlaku hukum kekekalan energi. Nah, dalam tumbukan juga nanti ada yang kita sebut dengan ini, atau kita sebut dengan koefisien restitusi. Koefisien kelentingan tumbukan. Apakah lentingnya itu sempurna, tidak sempurna, atau sebagian, itu ditunjukkan oleh ini nih. Jadi dua bandanya itu tuh bertumbukan, kekenyalan ya. Jadi kekenyalan tumbukannya mereka. Itu koefisien restitusinya tumbukan. Nah, E-nya itu didapat dari hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Setelah dihitung, E itu sama dengan delta V aksen per delta V. Atau kalau dijabarkan, min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Untuk lebih jelasnya, oke, kita ke jenis-jenis tumbukannya dulu nih. Jenis tumbukan itu ada 3. Ada yang lenting sempurna. Apa sih yang dimaksud dengan tumbukan lenting sempurna? Perhatikan videonya. Ini adalah contoh dari lenting sempurna. Ada benda A dan benda B. Jalan 4 meter per second, 4 meter per second. Kemudian mereka tadi bertumbukan tuh. Nah, setelah bertumbukan, mereka balik lagi dengan kecepatan yang tadinya ini 4 meter per second, ini jadi 4 meter per second, yang tadinya ini 4 meter per second juga jadi 4 meter per second. Itu adalah lenting sempurna. Lenting sempurna itu koefisien restitusinya dia 1. Jadi nilainya 1. E-nya itu tadi sama dengan 1. Mana? Nah, ini nih. Si E-nya itu si E-nya ini nilainya 1. Jadi ini kalau dihitung, kalau lenting sempurna hasilnya 1. Ya, itu untuk lenting sempurna. Di lenting sempurna dia berlaku hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum. Di lenting sempurna juga dia berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dia berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Artinya, kalau dia berlaku hukum kekekalan energi kinetik, ini tidak ada energi yang hilang. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau pertama kali dia jalan dengan energi 5, pas setelah tumbukan dia balik lagi dengan energi yang 5. Itu adalah lenting sempurna. Jadi energinya nggak ada yang hilang. Kalau energinya nggak ada yang hilang, tandanya waktu tumbukan dia itu tidak menghasilkan suara, hening. Karena suara itu juga termasuk energi bunyi, ya. Kalau misalnya ada bunyi, tandanya itu ada energi yang hilang. Lanjut kita ke yang kedua, jenis tumbukannya itu tidak lenting. Artinya dia tidak balik lagi. Koefisien restitusinya itu adalah 0. Dia berlaku hukum kekekalan momentum, tapi dia tidak berlaku hukum kekekalan energi. Kenapa? Karena ada yang hilang, ya. Jadi tidak lenting ini nanti bisa jadi ada bunyinya, gitu, ya. Dari bunyi itu udah ketahuan bahwa ada energi yang hilang, tandanya dia tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Inilah contohnya, ayunan balistik menggunakan pistol.
Ini nanti nih, ini adalah ayunan balistiknya. Dari sini akan ditembakkan sebuah pistol. Ketika ditembakkan sebuah pistol, nanti pelurunya ini akan masuk ke dalam ini nih, ayunan balistiknya. Sehingga ayunannya ini akan bergerak, ya. Kita lihat. Nah, ketika ditembak, pelurunya jadi nempel. Jadi nempel di benda yang kedua. Itu adalah tidak lenting, ya. Jadi yang artinya tidak lenting itu adalah jadi menyatu. Benda satu sama benda dua jadi menyatu sehingga mempunyai kecepatan yang sama. Itu arti dari tidak lenting. Yang ketiga itu adalah lenting sebagian. Kalau lenting sebagian artinya koefisien restitusinya ini berkisar dari 0 sampai 1. Jadi koefisien restitusinya di antara 1 sampai 0. 0 sampai 1 bisa 0,1, 0,5, 2/3, 3/4, 0,9 ya. Asalkan di bawah 1 tapi di atas 0. Itu adalah lenting sebagian. Dia berlaku hukum kekekalan momentum, tapi dia tidak berlaku hukum kekekalan energi. Contohnya apa sih lenting sebagian itu? Nah, ini kita lihat ya. Ini ada bola pingpong yang akan dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Apa yang terjadi ketika kita menjatuhkan bola pingpong? Nah, ketika dijatuhkan tadinya di atas ini, tapi makin lama makin sedikit, makin pendek sampai akhirnya nanti berhenti. Itulah yang disebut dengan lenting sebagian. Jadi dia tidak balik lagi ke tempat asalnya itu tadi dijatuhkan. Itu adalah contoh dari lenting sebagian. Nah, karena tadi contoh di lenting sebagian itu adalah untuk ketinggian ya, bisa kita cari E-nya itu dengan dua cara, yaitu pakai ini, H aksen per H. Tinggi setelah dijatuhkan sama tinggi sebelumnya. Atau bisa juga kalau misalnya tadi kan makin lama makin turun. Tadinya segini H1-nya. Terus habis itu makin lama makin turun. Ini H2-nya. Makin lama nanti makin turun H3-nya. Terus aja. Itu bisa kita tulis juga E-nya itu koefisien restitusinya H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Kalau nanti ada H4 bisa juga H4 per H3 terus aja kayak gitu ya. Ini bisa dicari dengan seperti ini koefisien restitusinya. Nah, untuk ini nih, untuk dua ini yang dia tidak lenting dan lenting sebagian, kan ada energi yang hilang. Energi yang hilang ini bisa kita cari, energi kinetik ya. Energi kinetik yang hilang ini bisa kita cari dengan mengurangi energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir, atau awal kurang akhir itu adalah delta EK. Kenapa awal dulu? Karena awal ini pasti lebih besar ya. Jadi energi kinetik sebelum tumbukan itu pasti lebih besar daripada setelah dia tumbukan. Makanya EK awal dikurang EK akhir. Ini untuk mencari energi kinetik yang hilang. Kita masuk ke contoh soal tumbukan. Sebuah peluru dengan massa 5 gram. Massa peluru 5 gram. Massa itu satuannya apa? Kilogram. Berarti ini harus kita ubah jadi kilogram. 0,005 kilogram. Ditembakkan ke sebuah balok kayu dengan massa 4 kg. Massa kayu 4 kg. Peluru mengenai balok dan bersarang. Bersarang itu nempel. Berarti ini tandanya E sama dengan 0 atau ini namanya tidak lenting. Ini adalah kasus contoh tidak lenting. E sama dengan 0. Kecepatan peluru ketika mengenai balok, berarti ini kecepatan awalnya.
V peluru itu 200 meter per sekon. Hitung kecepatan sistem. Kecepatan sistem itu maksudnya apa? Kecepatan ketika mereka berdua nempel. Jadi V aksen, V setelahnya, setelah tumbukan yang ditanya. Jadi kalau misalnya ini ada balok kayu, ini adalah pelurunya. Pelurunya ke sini dengan kecepatan dengan kecepatan 200 meter per sekon. Habis itu akhirnya dia nancep masuk ke dalam sini. Cara mencarinya itu pertama kita lihat dari si E-nya ini. Nah, ini si E-nya ini penting nih. E-nya tadi kan apa? Min delta V aksen per delta V, di mana delta V-nya itu adalah V2 min V1 aksen V2 min V1. Nah, ini E-nya kan 0, berarti 0 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Nah, ini kita kali silang kan, ini 0 dong. Berarti 0 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen, sama aja seperti V2 aksen sama dengan V1 aksen. Berarti tandanya kecepatan balok setelah ditumbuk sama dengan kecepatan peluru setelah menumbuk, atau kecepatan mereka setelah bertumbukan itu sama. Ini adalah kuncinya. Dari mana? Dari si E ini, koefisien restitusinya. Kalau tidak lenting berarti 0. Didapat kan? Gimana cara mencarinya? Kalau udah dapat ini, masukinlah ke HKM ini. Kekalahan momentumnya itu adalah massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah massa kayu dikali V kayu sama dengan massa peluru V peluru aksen ditambah massa kayu V kayu aksen. Massa peluru dikali V peluru ditambah massa kayu dikali V kayu. Nah, ini kan V peluru sama V kayu aksen itu sama aja seperti V aksen kan, karena mereka mempunyai kecepatan yang sama. Jadi bisa kita ganti nih. M peluru V aksen ditambah M kayu V aksen. Masukin deh angka-angkanya. Massa peluru itu 0,005 dikali V peluru. V pelurunya yang awal itu adalah 200 ditambah massa kayu. Massa kayunya 4. V kayunya awal mulanya adalah diam kayunya, berarti 0. Sama dengan massa peluru 0,005 dikali V aksen ditambah massa kayunya 4 nggak muat di sini ya, 4 dikali V aksen. 0,5 dikali 200 itu adalah 1 ditambah 0 sama dengan ini 4,005 V aksen. Berarti V aksen sama dengan 1 dibagi 4,005 sama dengan 0,25 meter per sekon. Lanjut, 2 buah balok dengan massa masing-masing. M1 2 kilo, M2 3 kilo, bergerak berlawanan arah. Nah, ini ada kata-kata berlawanan arah, berarti kita harus perhatikan plus minusnya. Masing-masing dengan kecepatan V1 sama dengan, nah kita gambarin dulu. Ini ada balok 1, ini ada balok 2. 1 ke kanan, 1 ke kiri. Yang ini massanya 2 kg, yang ini massanya 3 kg. Yang ini kecepatannya V1-nya ke kanan plus 3 meter per sekon. Ini ke kiri V2-nya min 2 meter per sekon. Tulis di sini V1 plus 3 meter per sekon, V2
min 2 meter per sekon. Ini plus minusnya jangan sampai kebalik-balik ya. Hitung kecepatan kedua benda tersebut. Nah, jika tumbukannya lenting sempurna. Kalau lenting sempurna berarti E-nya sama dengan 1. Lenting sempurna. Yang ditanya kecepatan kedua benda tersebut berarti kecepatan setelahnya. V1 aksennya berapa, V2 aksennya berapa. Ini yang ditanya ada dua besaran yang ditanya dan tidak diketahui. Berarti kita nanti menggunakan substitusi. Cara yang pertama adalah sama kayak tadi ya. Sama pakai koefisien restitusinya dulu. E itu sama dengan min delta V aksen per delta V, di mana delta V aksen itu V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. E-nya berapa? E-nya itu 1, sama dengan min V2 aksen V1 aksen per V2 min V1. Ini kan kalau dikali silang berarti sama aja kayak V2 min V1 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen. Kita masukin deh angkanya. V2-nya berapa? Plus minusnya jangan lupa ya. Min 2. Min 2. Min V1-nya berapa? Plus 3. Plus 3 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen. Min 2 min 3 berarti min 5 sama dengan min V2 aksen plus V1 aksen. Udah nih, ada dua besaran yang gak kita ketahui, berarti persamaan ke-1. Sekarang persamaan yang kedua, kita cari pakai apa? Pakai HKM, hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. M1-nya berapa? M1-nya 2. V1-nya plus 3 ditambah M2-nya 3, V2-nya min 2 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. 2 kali 3, 6 ditambah ini 3 kali min 2, min 6 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. 6 plus min 6 berarti 0 sama dengan 2 V2 aksen ditambah 3 V2 aksen. Inilah persamaan yang kedua. Udah dapat persamaan 1, persamaan 2. Kita substitusiin. Ini kayaknya nggak bakal muat nih. Pakai warna hitam kali ya biar bisa kesini-sini. Ini kita substitusiin persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Min 5. Ini kita tukar ya. Ini kita tukar ya. V1 dulu ya. V1 min V2 aksen. Persamaan yang kedua 0. Ini 1 ya. 2 V1 aksen plus 3 V2 aksen. Kalau disubstitusi gimana untuk SMP? Kita kali. Yang di sini dikali 2, yang di sini dikali 1. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Yang atas kali 2 jadi min 10 sama dengan 2 V1 min 2 V2 aksen. Yang bawah kali 1 berarti tetap 2 V1 aksen tambah 3 V2 aksen. Diapain biar ininya 0? 0 dikurang. Min 10 min 0. Min 10. Sama dengan ininya 0 habis.
Yang ini min 2, min 3. Berarti min 5 V2 aksen. Berarti V2 aksen sama dengan min 10 min 5 sama dengan 2 meter per sekon. Ini V2-nya. Untuk mencari V1-nya gimana? Mencari V1-nya boleh kita pakai persamaan yang satu atau boleh pakai persamaan yang kedua. Terserah kalian mau yang mana. Kalau saya pakai yang ini aja nih biar gampang. Jadi udah dapet nih V2-nya. Berarti kita masukin ke sini untuk mendapat V1-nya. Berarti 0, 2 V1 aksen ditambah ini V2-nya dapat kan 2, 3 dikali 2. Di 0, 2 V1 aksen ditambah 6. Berarti 6-nya pindah ke sini, min 6. Ini muat lah ya. Jadi min 6 sama dengan 2 V1 aksen. Di V1 aksen itu sama aja seperti min 6 per 2 sama dengan min 3 meter per sekon. Jadi yang V2 aksennya 2 meter per sekon, yang V1 aksennya itu adalah min 3 meter per sekon. Sebuah bola A masanya itu 4 kilo. Bergerak ke kanan ya dengan kecepatan 10 meter per sekon. Yang B masanya 2 kilo, bergeraknya ke kanan juga dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika tumbukan adalah lenting sebagian dengan restitusinya E-nya itu 0,8. Yang ditanya hitunglah kecepatan kedua bola. Berarti yang ditanya adalah VA aksennya berapa, VB aksennya berapa. Kita jawab di sini. Gimana cara jawabnya? Yang pertama seperti biasa pakai E-nya dulu. E sama dengan min delta V aksen per delta V, di mana min VA VB aksen min VA aksen per VB min VA. E-nya itu kan 0,8, masukin 0,8 min VB aksen min VA aksen per VB-nya 20, VA-nya 10. 0,8 min VB aksen min VA aksen per 10. Ini kali silang. 10 kali 0,8, 8. Ini min VB aksen, min kali min plus VA aksen. Ini adalah persamaan yang ke-1. Lanjut, kalau dapat kita ke HKM, hukum kekekalan momentum. MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. MA-nya 4, VA-nya 10 plus 10 ya, ditambah MB-nya 2, VB-nya 20 sama dengan 4 dikali VA aksen ditambah 2 kali VB aksen. 4 kali 10 40, 2 kali 20 40 sama dengan 4 VA aksen tambah 2 VB aksen. 40 tambah 40 80. 4 VA aksen ditambah 2 VB aksen. Ini kalau udah kayak gini bisa kita sederhanain, bagi 2 ya. Jadi cari yang paling sederhana. Bagi 2 80 40. Ini 2 VA aksen, yang ini jadi VB aksen. Ini adalah persamaan kedua. Udah dapet, kita substitusi persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Persamaan ke-1 tulis 8
min VB aksen plus VA aksen. Persamaan yang kedua 40. Ini VB duluan, tulis VB duluan. VB aksen baru yang ini plus 2 VA aksen. Ini udah sama belum? Ini VA-nya 1, ini VA-nya 2. Ini VB-nya 1, ini VB-nya 1. Udah ada yang sama nih. Berarti langsung aja dijumlahin. Ini plus atau minus? Kalau salah satunya ada yang minus berarti plus. Ini pelajaran SMP ya. 8 dikali 40, 48. Min VB plus VB 0. VA plus 2 VA berarti 3 VA aksen. Berarti VA aksen sama dengan 48 dibagi 3 berapa? 16 meter per sekon. Ini untuk yang VA aksen. Yang ditanyakan ada 2, ada VB aksen. Berarti VA aksennya masukin ke salah satu nih. Persamaan, mau persamaan 1 atau persamaan 2. Kita masukin ke persamaan 1 aja ya biar gampang. Ini 8 min VB aksen ditambah VA aksen. VA-nya berapa? 16. Jadi 8 kurang 16. 8 kurang 16 sama dengan min VB aksen. Min 8 sama dengan min VB aksen. Sama-sama ada minnya, coret-coret. Berarti VB aksen sama dengan 8 meter per sekon. Oke, udah dapat. VA aksennya 16 meter per sekon, VB aksennya 8 meter per sekon.